Shalom adik-adik, apa kabarnya? Masih ingat aku kan? Masih dong. Kita akan memulai ibadah kita lagi. Kita akan bernyanyi kudaki-daki. Ayo kita semua bangkit berdiri. Adik-adik, kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memberkati kami sepanjang minggu ini. Tuhan, berkatilah kami yang ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, siapa yang udah mau mendengarkan firman Tuhan? Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyi satu lagi pujian, yaitu firman Tuhan ada di hatiku. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Agnes di ibadah hari Minggu ini. Saat ini kita akan mendengarkan cerita, tapi sebelum kita masuk ke dalam cerita, kita mau berdoa dulu ya. Yuk semuanya kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas karunia-Mu kepada kami yang begitu luar biasa. Kami boleh berkumpul pada hari Minggu ini untuk beribadah walaupun masih secara online ya Tuhan, tapi tidak mengurangi sukacita di dalam hati kami. Tadi kami sudah bernyanyi, memuliakan Tuhan, dan saat ini kami mau belajar sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, kiranya Tuhan urapi kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang disampaikan pada hari ini. Berkati juga mulut bibir hamba yang membacakan atau membawakan cerita ini ya Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan ini sesuai dan seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Ayo, udah pada gak sabar? Udah pada penasaran ya kita mau cerita apa hari ini? Oke,
Oke, Kak Agnes nggak akan lama-lama. Habis ini ada satu video mengenai sebuah kisah. Kisah apa? Yuk kita tonton sama-sama. Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Lukas pasal 17 ayat 11-19. Pada zaman dahulu, di perbatasan kota Samaria dan Galilea, Tuhan Yesus sedang berjalan, memasuki sebuah desa. Tiba-tiba datanglah 10 orang kusta, menemui Tuhan Yesus. Tetapi mereka tinggal berdiri agak jauh. Lalu 10 orang kusta itu berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu Tuhan Yesus melihat mereka dan berkata, "Pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Lalu mereka berangkat pergi kepada imam-imam. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, sakit kusta mereka hilang dan sembuh. Tetapi, hanya satu orang yang kembali kepada Tuhan Yesus, sambil memuliakan Allah. Ternyata orang itu adalah seorang Samaria. Dia tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, "Di mana 9 orang yang sembuh tadi?" Dan Tuhan Yesus bertanya lagi, "Kenapa hanya orang asing ini yang memuliakan Allah?" Tuhan Yesus berkata, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Oke adik-adik, dari cerita video yang tadi kita tonton, sudah ada gambaran kita mau belajar apa hari ini? Kita mau belajar mengenai mengucap syukur. Nah, adik-adik tadi kita sudah lihat ya bahwa cerita tersebut adalah kisah 10 orang kusta yang minta tolong untuk disembuhkan kepada Tuhan Yesus dan pada akhirnya mereka sembuh. Nah, tapi dari 10 orang yang sudah sembuh itu hanya satu orang yang mengucap syukur atau berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, dari kisah ini ada 2 hal adik-adik yang bisa kita pelajari, bahwa yang pertama mengenai iman. Orang-orang kusta itu ada 10 orang itu memiliki iman yang sangat kuat adik-adik. Coba adik-adik jadi seperti orang kusta ya, minta tolong sama Tuhan Yesus untuk bisa sembuh. Kita tahu Tuhan Yesus itu adalah dokter di atas segala dokter ya adik-adik ya. Dia bisa menyembuhkan segala penyakit. Tapi pas kita minta langsung nih sama Tuhan Yesus, malah kita disuruh pergi menemui imam-imam atau zaman sekarang itu imam itu pendeta ya adik-adik ya. Kalau misalnya kita jadi orang kusta itu mungkin kita nanya ya, kan Tuhan Yesus kan bisa nyembuhin langsung, kenapa harus pergi menemui imam-imam ya, atau harus pergi menemui pendeta ya. Tapi kita lihat orang kusta itu nggak banyak nanya adik-adik, nggak banyak pertanyaan, langsung pergi aja. Mereka nurut sama apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya karena mereka nurut, Tuhan Yesus memberikan mukjizat kesembuhan bagi mereka di dalam perjalanan mereka menuju imam-imam tersebut. Kemudian yang kedua, kita belajar bahwa
jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih ya adik-adik ya. Sayang banget dari 10 orang yang orang kusta itu hanya 1 orang yang ingat, oh iya tadi kan kita udah minta tolong sama Tuhan Yesus, dan karena Tuhan Yesus nyuruh kita menemui imam, kita jadi sembuh. Hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan Yesus, yang ingat untuk berterima kasih. Nah, kadang-kadang kita seperti itu ya adik-adik ya. Saat kita lagi seneng, dapat hadiah, dikasih uang jajan lebih mungkin, atau dapat nilai bagus di sekolah, kita lupa berterima kasih kepada Tuhan atau kepada orang yang sudah memberikan hadiah itu kepada kita. Karena ya mungkin saking senengnya ya adik-adik ya, kita jadi lupa berterima kasih. Tapi dari kisah yang tadi sudah kita tonton, kita mau belajar lagi adik-adik ya untuk selalu mengucap syukur, dan jangan lupa berterima kasih apabila kita menerima sesuatu. Nah, tapi apakah mengucap syukur itu hanya saat kita senang saja, Kak? Oh, tidak adik-adik. Di dalam Alkitab, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, Tuhan menghendaki kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Tidak hanya saat senang adik-adik, bahkan saat kita sakit atau saat kita lagi kesulitan, saat kita lagi galau, itu Tuhan pengen kita juga selalu mengucap syukur. Memang itu tidak gampang ya adik-adik ya untuk mengucap syukur saat keadaan kita sulit. Tapi adik-adik, kita kalau misalnya mengucap syukur, kita akan membuat pikiran kita pun menjadi positif, kita menjadi bersukacita adik-adik karena kita mengucap syukur, sehingga itu akan membawa efek yang baik juga kepada diri kita. Kita nggak terus-terusan sedih, nggak terus-terusan galau atau stres kalau kita mengucap syukur. Nah, adik-adik tahu nggak ada 3 kata ajaib yang perlu kita tahu? Apa tuh kata ajaibnya? Yaitu maaf, tolong, dan terima kasih. Nah, terima kasih itu masuk dalam kata ajaib ya adik-adik ya. Kemudian maaf, kalau kita salah, kita harus minta maaf. Tolong, kalau kita butuh pertolongan, jangan lupa untuk mengucapkan kata tolong atau please ya. Jangan, misalnya kita butuh pertolongan nih, bantu gue dong atau bantu aku dong. Lebih baik kita mengucapkan tolong, saya butuh sesuatu. Atau misalnya lagi makan nih sama papa mama, terus ada ternyata sendoknya jauh tempatnya, ternyata sendoknya deket sama mama. Ngomongnya seperti apa? Mah, tolong dong sendoknya. Seperti itu. Jangan, mah, sendoknya dong sini. Nah, itu nggak bagus ya adik-adik ya. Jangan lupa untuk mengucapkan kata tolong. Apa tadi 3 kata ajaib? Maaf, tolong, dan terima kasih. Jangan lupa ya adik-adik ya, 3 kata itu adalah kata yang terlihat simple, terlihat sepele ya. Tapi 3 kata ini membawa efek yang luar biasa ya kalau kita mengucapkan 3 kata ini. Dengan mengucapkan kata ini berarti kita menghargai orang yang kita ucapkan kata tersebut. Oke adik-adik, sampai sini cerita kita, dan kita selanjutnya akan membacakan ayat hafalan. Oke adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yuk, sekarang kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke adik-adik, dihafalin ya ayat hafalannya, dan kakak berharap ayat
atau cerita yang kita dengar dan pelajari hari ini bisa tertanam di dalam hati kita dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi berkat buat adik-adik semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Sekarang sebelum kita menutup ibadah ini, kita mau menyanyikan lagu lagi, yaitu Aku Istimewa. Sekarang kita udah selesai, kita ingin menutup ibadah kita ingin berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, berkatilah adik-adik kami di tempat ini dalam masa studi mereka. Tuhan, berkatilah mereka, lancarkanlah segala kegiatan sekolah mereka. Tuhan, berkatilah juga untuk kedua orang tua kami, kiranya Engkau memberkati mereka, berikan selalu mereka kesehatan dan lancarkan segala pekerjaan mereka. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk seluruh kakak-kakak sekolah minggu, berkatilah mereka beserta keluarganya, terlebih-lebih dalam pelayanan mereka Tuhan. Tuhan, kami ingin juga berdoa untuk pandemi ini agar dapat terselesaikan dengan cepat, sehingga kami dapat beribadah kembali bersama-sama Tuhan. Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami menyerahkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.